menurut saya sih mungkin dipertimbangkan kembali untuk diolah kembali, karena ada pajak aja masih banyak yang nunggak gitu, apalagi untuk bayar asuransi. Sebenarnya kayak setuju nggak setuju ya, karena emang ada nilai plusnya juga sebenarnya kan cover asuransi ya. Tapi keberatannya mungkin karena soal udah banyak banget potongan-potongan gitu, jadi kayak mempertimbangannya itu aja kali. Setuju nggak setuju ya 50-50 sebenarnya. Kalau saya pribadi sih Mbak kurang setuju dengan adanya wacana ini. Kenapa? Karena mungkin ini akan lebih memberatkan kami masyarakat ke depannya. Dengan jumlah tanggungan yang sangat luar biasa, dengan gaji kami yang tidak seberapa, tentu akan sangat memberatkan ya Mbak. Tugas dari pemerintah itu pertama bisa memperhatikan dulu dampak ekonomi dari masyarakat. Sebetulnya jangan sampai ini lebih menguntungkan untuk pihak asuransi gitu ya, karena memang selama ini juga implementasi terhadap pembayaran pajak itu juga kan masih banyak problema ya. Ya, sebelum ke Pak Irfan, saya mau kembali lagi nih ke Mas Ahmad tadi, melanjutkan yang tadi. Ini kan kebijakan ini berpotensi menguntungkan orang lain. Nah, itu kan bisa kena pasal menguntungkan memperkaya orang lain atau korporat, tidak? Dalam kebijakan publik ketika ini ditetapkan dan kita ketahui ada manfaat kepada asuransi, juga pasti ada manfaat kepada masyarakat. Tetapi yang manakah yang lebih banyak, kita bisa menghitung cost benefit analisisnya gitu. Tapi nggak bisa kita pidanakan dalam arti ini terjadi pelanggaran memperkaya, nggak bisa, karena itu sifatnya adalah policy. Nah, saya ingin sampaikan begini, kalau kita ingin membuat satu asuransi wajib, ya asuransi ini kan ada resikonya. Resiko ini harusnya idealnya setiap orang diperlakukan beda. Misalkan saya pengemudi yang hati-hati, teman saya pengemudinya tidak hati-hati. Secara resiko saya lebih kecil dibandingkan teman saya. Enggak fair dong kalau saya dikenakan premi yang sama teman saya. TPL, third party liabilities kan memberikan policy yang sama. Menurut saya desain kebijakannya ketika dia mewajibkan, maka di sinilah tidak adil buat masyarakat. Yang adil bagaimana? Setiap orang profilnya dibeda-bedakan, karena ini kaitannya sama potensi dia menanggung resiko, apalagi resiko pihak ketiga. Sehingga menurut saya memang mendesain mewajibkan asuransi motor, apalagi TPL, ini terlalu kompleks. Untuk konteks Indonesia saat ini, menurut saya belum siap. Karena kita harus menilai individunya. Yang kedua, proses klaimnya harus baik. Mbak, bayangkan, kalau wajib itu kan sampai pelosok desa di kampung sana. Ketika ada seorang pengendara motor, dia nabrak toko warung kelontongan. Itu bagaimana klaimnya di pedesaan, di pegunungan. Sementara sistem kita belum bisa sampai ke sana. Jadi menurut saya ketika kita melakukan satu asuransi, ya wajib, memang bagus. Tetapi ingat, Indonesia ini bukan Jakarta dan kota besar doang. Jadi kita nggak bisa berpikir parsial gitu menurut saya. Baik, Mas Fitra, setuju Mas Fitra? Ya, saya setuju sekali dengan Pak Ahmad bahwa untuk membuat asuransi wajib, bahkan di luar negeri pun itu dibedakan profil resiko masing-masing orangnya. Bahkan sebelum dia ada rekornya, dilihat dari usianya dulu. Usia yang potensial kecelakaannya besar dan potensial kecelakaannya kecil itu berbeda preminya. Setelah itu track record itu juga mempengaruhi pembayaran premi di tahun berikutnya. Orang yang no claim itu akan mendapatkan premi yang lebih rendah dibandingkan orang yang sering mengakibatkan kecelakaan. Makanya saya juga berpikir bahwa ini aturan yang tujuannya bagus, tapi kerumitan di dalamnya itu belum tentu bisa diselesaikan dalam waktu 6 bulan ini. Jadi memang sebaiknya peraturan yang bagus ini, saya setuju untuk ini diterapkan, tapi mungkin bukan di Januari 2025, tapi setelah detail dari peraturannya itu dimatangkan dan dibuat fair untuk semua dan tidak hanya menguntungkan satu pihak. Oke, tidak hanya menguntungkan satu pihak, terutama menguntungkan perusahaan asuransi begitu ya. Jadi masyarakat untung, perusahaan asuransi ya it's okay lah untung. Nah gimana nih Pak, asuransi kan harusnya bentuknya itu sukarela ya, tapi ini wajib begitu? Betul. Asuransi itu pada dasarnya sifatnya sukarela, ya. Tapi bahwa itu menjadi wajib itu disebut sebagai jaminan sosial, seperti yang kita miliki saat ini dengan jasa raharja itu adalah jaminan sosial. Dan kita bisa bayangkan jaminan sosial yang juga sifatnya wajib saat ini itu seperti BPJS Kesehatan itu dengan 250 juta peserta saat ini, itu 128 jutanya mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah yang disebut dengan PBI itu, penerima bantuan iuran. Jadi bisa dibayangkan kalau kita mau mewajibkan
asuransi itu berlaku untuk seluruh penduduk, tentu menjadi beban bagi masyarakat kalau itu harus mengikuti prinsip-prinsip tadi yang dikatakan dengan manajemen risiko, profil risiko, di mana mereka yang risikonya rendah membayar lebih kecil, yang risikonya tinggi harus membayar lebih banyak. Dan kita bisa bayangkan, koreksi ya Pak, kalau menurut saya mensamakan asuransi TPL dengan BPJS Kesehatan itu salah kaprah Pak. ya, Ini beda cerita, kalau asuransi kesehatan dia kena penyakit bukan faktor individu. Tetapi kalau kecelakaan kendaraan bermotor itu mayoritas, ini ada datanya saya, penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas 61% faktor manusia. Beda konteksnya dengan BPJS. ya, yang saya Jadi artinya sebenarnya ini banyak resiko pribadi. Menurut saya asuransi TPL itu nggak bisa diwajibkan. ya, dalam yang saya resiko maksudkan di sini bahwa kalau itu ingin kita wajibkan, seperti halnya dengan BPJS itu sebagian besar masyarakat kita belum mampu untuk membayar iuran termasuk BPJS itu sendiri. Sehingga itu menjadi tanggungan pemerintah. Nah kalau kita mau wajibkan asuransi kendaraan ini sebagai asuransi wajib khususnya TPL, maka harus ada subsidi juga seperti halnya BPJS, itu yang saya maksud. Di mana subsidi itu harus dilakukan terhadap mereka yang resikonya lebih besar, sehingga harus membayar premi lebih besar, kemudian disalurkan subsidi itu dalam bentuk subsidi silang kepada mereka yang kurang mampu untuk membayar iuran itu. Baik, apalagi ini jumlah kendaraan bermotor itu ada 160 juta ya. 90%-nya itu adalah roda 2. Roda 2 itu bukan dipakai untuk jalan-jalan, tapi untuk mencari penghasilan untuk kegiatan. Ini datanya sudah kita tampilkan ini Pak, ada 134 juta roda 2, kemudian juga ada 19 juta mobil pribadi, dan bisa disaksikan di layar kaca ini ada 6 juta juga untuk kendaraan angkutan barang. Nah ini dari keseluruhan total ini, dari total 160 juta ini, seberapa banyak yang sudah memiliki asuransi? Ya, kita tahu bahwa selama ini orang membeli asuransi itu karena diwajibkan oleh perbankan ketika orang mengambil kredit. Ya, sehingga mereka mengasuransikan kendaraannya karena persyaratan kredit. Dan itu sebabnya asuransi kendaraan itu menjadi penyumbang premi kedua terbesar bagi industri asuransi. Sekitar 20% sampai 30% premi asuransi itu berasal dari asuransi kendaraan bermotor. Tapi itu juga karena persyaratan perbankan, ketika lunas kreditnya, mereka juga tidak mengasuransikan lagi. Nah kalau itu mau diwajibkan juga asuransi kendaraannya itu akan sangat mahal. Katakanlah kalau kendaraan itu nilainya rata-rata 200 juta, lantas preminya 2%, paling sedikit 4 juta setiap tahun. Dan kalau itu diwajibkan betapa besar menjadi beban masyarakat. Oleh sebab itu, maka pemerintah membatasi hanya TPL saja, karena TPL itu bisa diukur apakah hanya 1 juta atau 5 juta atau 10 juta yang kira-kira terjangkau preminya oleh masyarakat. Oke, asuransi TPL tidak wajib, Anda setuju berarti? Sukarela saja harusnya ini? Nah, kalau itu sukarela bisa saja, tapi kalau itu menjadi tujuan dari pemerintah adalah untuk bisa memperdalam sistem keuangan kita sehingga asuransi itu literasinya dan penetrasinya lebih besar dari keadaan. Jadi tujuannya untuk industri sistem keuangan kita ya, untuk mengelola sistem keuangan kita. Memperdalam sektor keuangan kita agar masyarakat itu terlindungi secara finansial. Oke, baik. Mungkin ke Bu Lili, kalau misalnya ini ternyata memang sudah fix ya, diterapkan di Januari 2025, apakah nanti kemungkinan ada kenaikan tarif? Kalau kenaikan tarif secara otomatis itu menguntungkan aplikator ya Mbak. Yang pasti adalah potongan. Potongan dari aplikator diturunkan dari 30-20% itu turun jadi 10% atau 5%. Itu mungkin teman-teman driver tidak terlalu berat ya. Tapi saat ini memang berat dengan potongan-potongan yang dibebankan. Terus kedua juga risiko ya. Risiko benar Mas Ahmad. Risiko sebenarnya risiko terbesar itu kawan-kawan driver ojol ini yang di jalanan. Karena apa? Mereka kejar target. Ketika mengantarkan makanan 30 menit terus sampai ke customer. Secara otomatis kawan-kawan ini kan ya, kebut dan lain sebagainya. Karena kalau tidak, mereka nanti dapat bintang 1 dan akan kena suspend. Itu kan apa membuat kawan-kawan ini jadi semakin tambah bingung dengan kondisi ekonomi yang saat ini seperti ini, dibebankan lagi dengan asuransi,
Asuransi mandiri tapi ada? Ada asuransi mandiri, kawan kan juga sadar kok mereka membayar asuransi. Cuman ya itu tadi klaimnya juga susah, sangat susah sekali. Klaimnya Jadi susah. teman-teman driver ini saat ini sudah trauma ya, tidak ada tidak kepercayaan terhadap pemerintah dalam apa ya pengelolaan asuransi ini. Seandainya memang pemerintah memberikan pendekatan dan memberikan apa ya sosialisasi yang kepada kawan-kawan ini terkait asuransi ini, mungkin kawan-kawan juga bisa terima. Tapi saat ini yang terpenting bagi kami adalah bagaimana pemerintah itu memberikan perlindungan atau memberikan jaminan pendapatan bagi kawan-kawan ini sehingga kawan-kawan driver ini tidak terlalu apa ya Pak terbebani. Saat ini tidak ada jaminan kepastian pendapatan. Nah, kami meminta ke pemerintah seandainya kami tidak apa ya kami itu diakui sebagai pekerja, secara otomatis kami akan mendapatkan jaminan penghasilan atau jaminan pendapatan. Sedangkan saat ini kami hanya diterapkan sebagai mitra yang semu, mitra yang tidak jelas, mitra yang dirugikan. Itulah yang membuat kami, mengapa kami menolak ketika ada beban asuransi tambahan ini. Oke, baik. Kayaknya tidak mengubah ya nasib para pengemudi ini ya. Melindungi finansial tapi ternyata juga mereka ya tetap saja iurannya tetap jalan begitu ya. Kemudian juga potongan dari aplikator juga besar. Nah, nanti mungkin tanggapan dari Mas Fitra ya usai jeda berikut kami akan kembali sesaat lagi.